bisa menghitung, meringkas, mengedit, menganalisa, dan mengolah data. Ya, tentu saja Microsoft Excel solusinya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Afariza Valepi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Excel. Sebelum itu, kita intro dulu yuk. Nah, teman-teman, di sini saya sudah membuat satu file Excel. Kita buka. Nah, di sini ada Excel yang telah saya buat. Ada nama lengkap, ada tabel-tabel dari nama lengkap sampai ke denda, juga tabel-tabel data lainnya. Nah, yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai spasi. Nah, spasi ini digunakan untuk menjelaskan bahwa spasi itu terletak di mana. Contohnya, sini ada nama lengkap. Nah, spasinya itu berada di 7. Nah, jika kita menggunakan cara manual, itu pasti akan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan menggunakan formula Excel. Yang pertama, kita menggunakan formula yaitu find, tulis sama dengan find, lalu pilih tabel nama lengkapnya. Lalu kita tanda kutip 2. Jangan lupa di tanda kutip ini di tengah-tengahnya itu dikasih spasi untuk menunjukkan spasi. Dan juga di sini opsional ya teman-teman. Di sini sesuai dengan Excel teman-teman bisa pakai titik koma atau koma. Lalu kita masukkan tabel nama lengkapnya dan angka 1 sebagai penunjuknya. Dan ini terlihat sudah spasinya adalah di 7. Nah, untuk nama-nama selanjutnya kita bisa mendrag saja, drag dari atas ke bawah, dan akan muncul hasil dari spasi yang telah kita buat. Nah, untuk selanjutnya yaitu tabel nama belakang. Nah, nama belakang ini berpengaruh dari spasi tadi. Nah, caranya kita klik sini, lalu sama dengan right. Nah, kalau teman-teman ingin nama depannya itu kita ganti bisa jadi left. Lalu kita pilih tabel nama lengkap, lalu titik koma, dan kita tanda kurung lagi, cari line, dan mencari tabel nama lengkapnya lagi, dan kita kurangi dengan spasi. Nah, spasi yang tadi kita ketahui ya teman-teman. Lalu kita kurung tutup. Nah, nama belakangnya benar kan? Nah, untuk nama belakang lainnya kita bisa drag dari sini dan jadilah nama-namanya sama semua nama belakangnya. Nah, selanjutnya ada tabel yaitu durasi peminjaman atau lamanya peminjaman. Nah, di sini kita menggunakan namanya formula if. Jika dia jumlah peminjaman ini jumlah peminjaman ini lebih kecil atau sama dengan 2, itu dia masuknya ke lama pengembalian 2. Kita klik tabel sini. Kita tambahin titik koma, kita tambahkan lama pengembalian. Nah, teman-teman di sini jangan lupa memberi tanda dolar ya. Fungsi tanda dolar ini untuk mengunci lokasi tabel yang akan kita tuju. Titik koma, dan kita masukkan formula if lagi. Nah, jika tabel F5 ini jika tabel F5 ini lebih kecil atau sama dengan 3, maka dia itu ada di tabel ini, di tabel L18.
Nah, begitu juga untuk jika lebih dari 3 ya. Jika lebih, oh ya, jangan lupa kita beri dolar lagi, jangan lupa. Dan untuk tabel selanjutnya yaitu lebih dari 4, kita langsung saja klik tabel ini, jangan lupa beri dolar. Lalu tanda tutup kurung, jangan lupa. Dan ini ada hasil dari formulanya. Nah, jumlah peminjamannya dia itu meminjam 1 buah mobil. Nah, lama pengembaliannya adalah 2 hari. Nah, begitu juga kita drag yang lain, maka akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya untuk durasi dipinjam. Durasi dipinjam ini sangat mudah, kita hanya menggunakan formula pengurangan, yaitu tabel dari G5 ini, tanggal pengembalian dikurangi dengan tanggal peminjaman. Dikurangi tanggal peminjaman, maka sudah, hasilnya adalah durasinya 1 hari. Dan kita drag lagi. Nah, ini sudah jadi. Selanjutnya untuk tabel denda. Tabel denda ini menggunakan fungsi if juga. Cuma di sini lumayan ribet ya teman-teman. Sini kita menggunakan fungsi if jika durasi dipinjam itu, durasi dipinjam dikurangi dengan durasi peminjaman, itu hasilnya adalah 0, maka itu dia tidak terkena denda, atau lebih kecil ya, lebih kecil dari tabel ini 1, itu dia tidak terkena denda, atau 0,0. Oh ya, jangan lupa di sini kita kasih di format di tabel tujuannya itu kita kasih dolar ya. Nah, dia itu akan sama dengan 0. Untuk fungsi if selanjutnya, jika durasi dipinjam ini dikurangi dengan durasi peminjaman, itu sama dengan tabel ini, tabel H18 ini, maka dia itu terkena denda, yaitu di tabel I18 ini. Jangan lupa kita kasih dolar, dan juga tabel di sini kasih dolar dan dikasih dolar. Selanjutnya, jika durasi dipinjam lebih kecil dikurangi dengan durasi peminjaman, tidak nambahin if, jika durasi dipinjam, durasi dipinjam ini dikurangin dengan durasi peminjaman, itu sama dengan tabel ini, 2 ini, maka dia terkena denda yang 100.000 atau tekan tabel yang 100.000 ini. Jangan lupa kita kasih dolar untuk mengunci ya. Ketika kita di drag itu jadi tidak sama gitu ya, atau tidak invalid. Nah, untuk selanjutnya yang tabel yang satu lagi itu kita langsung saja dengan denda lebih, kalau lebih dari 2 hari itu dia terkena denda 200.000. Lalu kita kasih dolar lagi, dolar, dan tutup kurung sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Dan ini dia, karena dia durasi peminjamannya sehari lalu tepat waktu, karena dia tidak terkena denda.
Tapi untuk yang lainnya kita bisa ketahui dengan mendrag dari atas ini sampai ke bawah. Nah, ini adalah besaran denda yang harus dibayar. Nah, selanjutnya kita mencari jumlah laki-laki yang ada di tabel ini, yaitu caranya kita menggunakan fungsi COUNTIF. Nah, fungsi COUNTIF ini menggunakan kriteria. Jadi COUNTIF kita drag tabel dari jenis kelamin sampai bawah, lalu kita menggunakan kriteria yaitu tanda kutip laki-laki, tanda kutip lagi, lalu tutup kurung. COUNTIF laki-laki titik dulu. Sepertinya ada yang salah di formulanya, di count pakai T, COUNTIF. Nah, jumlahnya ada 5 orang, sama seperti laki-laki. Kita cari formula COUNTIF, kita drag, lalu kita beri kriterianya di sini yaitu perempuan, kurung dan. Nah, di sini jumlah laki-laki dan perempuan sudah diketahui. Lalu tabel yang terakhir itu adalah tabel rata-rata peminjaman. Nah, rumusnya itu kita menggunakan rumus sum if. Kita drag, tabel di rata-rata peminjaman, kita tulis sum if, lalu kurung, lalu kita drag dari sini sampai ke bawah, lalu kita beri kriterianya yaitu laki-laki dan di tabel ini F, di jumlah peminjaman ini kita drag lagi sampai bawah, lalu tutup kurung, kita bagi dengan banyaknya jumlah laki-laki. Di sini di tabel ini jumlahnya ada 5, hasilnya adalah seperti ini, 2,6. Nah, sama seperti yang perempuan, kita copy saja. Kita copy, kita pindahkan di sini dan kita ganti menjadi perempuan. Nah, jadilah. Nah, ini aja teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai pengolahan data Microsoft Excel. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.